Ibu dari mana? Aku dari Kampung Melayu. Oh, Kampung Melayu. Katanya dari Bandung. Enggak, bukan dari Oh, asli Bandung. Sunda. Iya, saya Sunda Banten. Ya, Kalau saya ya, lahir tapi di tinggal Lampung. di Kampung Melayu. Tinggal di Kampung Melayu. Iya. Oh, iya. Terus kenapa? Karena macam-macam. Ya. Macam-macamnya Lambung apa intinya. saja? Karena Ya. saya kan udah di endoskopi 2 kali, Iya. Pak. Karena kan pengen tahu ya. Iya, iya. Terus akhirnya Sakit berapa lama? udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun. Iya. Ya. Nah, sekarang yang dirasakan Ibu aja apa? Dirasakan ini perut kayak ngejel-ngejel. Ya. Terus panas, Iya. tapi nggak dipegang nggak panas. Ya, kalau dipegang cuma rasanya Iya, jarum rasanya panas pada ya. panas. Iya. Punggung, pinggang. Iya. 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 Dada panas enggak? Jadi apa? Enggak, cuma di perut saja. Iya, di perut Ya. sebelah sini. Ya, terus sering sesak. Berdebar. Nyesek. Iya. Waktu itu ya nyesek, sekarang udah enggak. Pak. Ya, debar-debar. Debar-debar. Mudah Iya. kaget. Ini ketemu bapak debar-debar. Debar-debar. Karena ada sesuatu. Nah, saya Nggak kesini. tanda ya, Bu, ya? Iya, nggak apa-apa. Biar Iya. hilang, Pak. Iya, iya. Nah, terus saya kesini waktu itu 2 minggu yang lalu. Iya. Ya, terus sudah bisa beli Obatnya? iya. Iya. Nah, Sudah ada perkembangan? alhamdulillah yang Iya. berdebarnya udah berkurang, terus yang anxiety tadinya begitu hebat aku Nah, Pak. terus ketemu saya debar-debar lagi. Iya berdebar ya. Berarti bikin penyakit saya. Oh, grogi. Berdebar-debarnya Udah tarik nafas dulu yang panjang. Enggak, grogi ini karena selama ini aku ngeliat di YouTube akhirnya aku bisa Iya. bertatap. Oh, iya. Nah, terus tapi ini Pak, apa sih namanya? Aku tuh belum dapat menstruasi. Ya. Udah berapa lama? Udah mau hampir 8 bulan ya. Iya. Awalnya kan aku itu kan udah habis operasi kista. Ya. Aku pikir kan memang dari keluhan semuanya itu aku dari kista. Iya, iya. Tapi ternyatanya pas udah aku operasi kok makin tambah ngedrop aku. Ya. Nah, terus dilempar ke Enggak, spesialis lain. gini ya Bu ya. Heeh. Sebenarnya kadang bisa jadi itu bukan kista. Heeh. Ya, bisa jadi bukan kista. Cuman kalau ibu sakit seperti ini, kalau di organ hati panas, ibu akan terlambat loh menstruasi. Bahkan tidak teratur, bisa-bisa malah bisa ada 3-4 bulan bisa nggak mens. Itu juga wajar karena kita kekurangan darah. Sedangkan wanita ini kan digolongkan apa namanya zin ya, kalau di apa namanya di ilmu pengobatan saya itu zin itu butuh banyak darah. Makanya kalau saat hati itu panas, itu kurang darah berkurang, otomatis menstruasi akan terlambat Iya. atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Tapi kalau apa namanya organ hati itu dingin, nah itu karena banyak darah, banyak endapan, biasanya ibu bisa menstruasi sebulan 2 kali. Makanya kalau umpama datang bulan juga kita harus dihubungkan ini antara limpa atau hati, karena limpa sama hati ini berhubungan sekali dengan menstruasi itu. Nah makanya sering saya sebut juga untuk wanita. Untuk wanita haid tidak teratur kan, di limpa saya sebut dan di organ hati saya sebut. Nah itu seperti itu. Jadi kita nggak usah Tapi khawatir. itu tidak ada kaitannya dengan kista itu Pak. Nggak ada kaitannya. Nah, setelah Cuman umpama dioperasi juga, ya nggak usah khawatir. tapi saya itu kistanya kista endometriosis itu Iya. udah yang kedua kali pas saya Iya. operasi. Di operasinya. Iya, tapi yang pertama kali Ya nggak udah nanti pernah. nggak usah operasi dulu. Ya kalau ibu nanti ini normal semuanya, ya udah ibu aman. Nah nanti. Tapi itu loh Pak, buncitnya itu kok ke bawah ya Pak di sini setelah. Ya, buncitnya ke bawah karena paling banyak gas itu kan ngumpulnya di usus ya. Heeh. Nah di usus, kalau di usus yang ngarah ke usus besar pasti di bawah ini semua. Nah sering ada terasa juga jalan-jalan di bawah usus itu. Kadang Pak, Ya tapi nggak kayak ada geluduk-geluduk, nggak sering ya suka Iya. jalan Iya. gini gitu Pak, Iya. paksa jalan begini. Iya. Tapi kesininya udah enggak. Ya aman kan? Ya. Nah terus tinggal debar-debar itu mudah kaget, sering mimpi buruk nggak? Iya, Iya. mimpi buruk, mimpi yang orang meninggal. Iya. Terus sulit tidur. Pengen nangis gitu Pak, Iya. padahal nggak ada apa-apa tapi Ya, pengen nangis. ya pengen nangis karena ngerasain tersiksanya itu. Terus ya itu yang seperti Bapak maunya yang rame-rame Iya, gitu Pak. iya, iya, iya. Kan ada yang seneng rame-rame, ada yang malah nggak seneng, nggak nyaman kalau ketemu orang-orang begini. Iya. Nah itu juga kemarin ada yang takut keramaian, tapi saya paksa di sini akhirnya setengah jam ya normal kembali. Ya, kalau dibawa jalan keluar sembuh Iya, hilang Pak, iya. tapi kalau dibawa ke rumah ada lagi 1000 sensasi Ya, kayak gitu Pak. ya itu bukan rumahnya yang bermasalah, tapi perasaan kita aja yang bermasalah. Itu banyak yang takut sampai di rumah ketakutan, tapi saat tidur di tempat lain atau di tempat orang lain atau saudaranya biasanya nyaman.
Nah itu karena ngerasa ada temannya di situ kan. Iya betul. Ya tapi kalau pas kita sendirian umpama di rumah ya takut lagi. Itu biasa itu seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir. Saat kita ngerasa nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol, setidaknya kita yakin saja Allah melihat kita selalu dan melindungi kita selalu. Nah kalau kita ya ada Allah, kenapa kita takut? Nah itu insya Allah aman, malahan kita bisa merubah pola pikir ke situ. Iya tadinya anxiety-nya kuat banget Pak. Iya. Padahal udah tahu gitu sakit ini, tapi berpikirnya sakit apa gitu ya Pak. Iya. Nah tapi kemarin saya pas minum obat ini, alhamdulillah udah nafsu mulai makan bertambah. Iya. Iya. Terus tapi yang sensasi dikit-dikit masih ada. Masih terasa, ya masih. Kayak panas. Ya memang nggak bisa langsung hilang, apalagi setahun ya. Setahun. Ya setahun. Tapi kalau udah perkembangan mulai ada, nanti udah terapi belum? Udah sama Mas Iya, Agus. iya, Mungkin nanti kalau kalau- ketiga kali. Udah ketiga kali. Oh, baru kali ini ketemu. Iya. Iya. Enggak, udah 2 kali kan? Ya ketemu Kalau saya. ketemu Bapak baru ini. Ya udah nanti kalau umpama kita di rumah juga nggak usah terlalu takut. Umpama ditinggal entah suami atau keluarga itu kok nggak ada, kita sendirian di Nah, rumah iya udah. malah saya nangis itu Pak. Ya nangis juga tetap sakit kan? Ya nggak nangis juga sakit. Ya mending nggak nangis. Kita buat santai. Jadi Terus itu ya Pak pinggang gitu Pak ya. ya Aduh, udah- sering panas, Iya, ke ya kiri, ke kaku, kanan, terus ya tidur itu nggak nyaman kalau bisa tidur telentang yang Iya, panas iya. pada panas. ya Itu karena panasnya dari apa itu Pak? sama, itu karena pembuluh-pembuluh darah banyak yang tersumbat kan. Kalau orang sakit ini kan banyak pembuluh darah tersumbat. Iya betul. Nah tersumbatnya bisa gas, bisa darah yang nyumbat mengental darahnya itu. Kalau mengental ya membuat panas juga, tapi nggak usah takut. Nanti bantu minta obat saraf saja, minta 10 sama Nadia. Nah diminum tiap mau tidur. Kalau umpama besok nyaman ya udah habiskan gitu. Nah nanti kalau udah nyaman betul ya udah beres kan gitu. Ya yang penting kalau kita bisa ngelola pikiran kita, pokoknya semua serahkan pada Allah tadi dan kita terima. Apapun yang terjadi, kalau Allah udah menghendaki, saya udah nggak bisa apa-apa dan saya hanya bisa pasrah. Insya Allah dengan pasrah itu penyakit mulai hilang satu persatu dan sembuh. Itu seperti itu. Karena dulu saya sembuhnya pas pasrah itu. Saya minta mati itu mulai malah saya ketemu obatnya. Nah mungkin ini kok hambaku sudah putus asa begini sampean, saya nggak tega kan? Kan Allah ini nguji tapi nggak tega. Jadi nguji kalau cuma nguji saja. Kalau kita udah nggak kuat, memang belum saatnya meninggal, kembalikan lagi kesehatan kita. Itu masalahnya. Jadi kita nggak usah takut. Dan saat kita dikasih sakit ini, kalau kita sabar ya, itu insya Allah itu juga kafarat dosa. Jadi kita digugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita pas kondisi sakit begini sebenarnya kan rezeki ya. Nah rezekinya kenapa? Ya bukan dapat rezeki. Sakit itu sebenarnya rezeki kalau kita bisa melihat semuanya. Orang yang berbuat buruk semua, ya itu kan orang sehat-sehat. Tapi kalau kita sakit, boro-boro mau berbuat yang nggak enak, nggak baik, ya kan? Kita mau berbuat nggak baik itu ngerasanya aja udah nggak karuan, pengennya sembuh dulu kan gitu. Nah itu makanya saat kita dicegah dari perbuatan seperti itu, umpama kita kok sering galak, umpama kan, terus kita umpama seneng ngerumpi yang nggak jelas, umpama ngomongin orang, kan? Nah itu kan kita dicegah di situ. Mau ngomong kok nggak enak, ngomong males ya, akhirnya kita di dalam. Nah itu sebenarnya kita dicegah dari perbuatan itu. Ini rezekinya ada di situ. Kalau kita mengetahui. Nah kalau kita sudah tahu ini rezeki, nah biasanya kalau kita sudah kenal bahwa penyakit itu rezeki, nah itu biasanya kita langsung nyaman. Biasanya, makanya kalau pas kita ada masalah juga umpama, pokoknya langsung pasrah aja sama Allah. Udah apapun yang terjadi, semua mungkin ini kesalahan saya dan akan terjadi atas kehendak Allah. Itu biasanya yang ibu takutkan nggak menjadi takut, langsung berubah total itu. Karena saya sering mengalami seperti itu. Pokoknya saya orangnya gampang pasrah. Jadi kalau ada orang umpama punya niat jelek umpama, entah orang lain atau apa, umpama kita punya salah, terus orang itu ngancem umpama lewat handphone dan mau datang, saya suruh datang. Ya saya pokoknya pasrah. Apapun yang terjadi ini Allah yang berkehendak kan gitu. Apapun akan saya tanggung jawab gitu kan. Akan saya terima.
Tetapi ternyata pas sampai di tempat aman-aman saja, nggak terjadi apa-apa. Karena kita sudah pasrah tadi. Akhirnya Allah merubah yang tadinya orang harusnya tega marahin kita, tapi akhirnya pas datang ke tempat kita dirubah itu hatinya jadi luluh sama kita. Itu seperti itu. Yaitu sakit itu sebenarnya, sakit itu anugerah dan perputaran rezeki. Ini kita dalam tubuh sebenarnya, ini baru sekali saya buka dan udah video lama. Di tubuh kita ini ada tuntunan, ada tuntutan. Di kondisi pusar ke atas ini tuntunan, pusar ke bawah ini tuntutan. Nah, pusar ke atas itu kenapa saya bilang tuntunan? Ada hati, ada pikiran. Kita dituntun lewat pikiran dan hati itu. Kita nyaring mana yang baik, mana yang tidak dari hati itu. Itu makanya disebut tuntunan. Nah, disebut tuntutan kenapa? Ini di bawah ini semua tuntutan. Saat kita kencing, coba ibu umpama pengen kencing, tahan sehari kalau nggak sanggup, atau 2 hari kalau sanggup, nggak bakal sanggup. Nah, pengen BAB juga gitu, tahan aja 2 hari, pasti nggak sanggup, jadi penyakit semua. Nah, itu maksudnya saat kita sudah dituntun semuanya, kita kan disuruh sedekah ya. Kadang kita sedekah ini pokoknya penghasilan kita paling nggak 2,5% harus keluar. Saat kita tidak mau mengeluarkan tadi, lama-lama kan numpuk. Nah, itu akan jadi penyakit dan itu suruh keluar lewat sakit ini. Nah, itu kita cuma dituntut. Saat jatahnya sudah habis semuanya, itu mungkin berobat nggak perlu ke sini. Kadang dikasih air putih sama orang sembuh. Karena memang itu udah sudah. Jadi ada yang terlupakan. Iya, karena limitnya habis tadi. Terus penyebabnya penyakit yang utama itu yaitu karena Allah ini kan menurunkan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ada rumah sakit, ada pabrik obat, ada profesor. Ini kalau nggak ada yang sakit nggak akan jadi semuanya ini, bangkrut semuanya. Nah, supaya lancar, supaya berjalan semua ini harus ada yang sakit. Nah, kebetulan karena ibu nggak belajar di pengobatan, nah ibu tugasnya yang sakit, kita yang ngobatin gitu aja. Ini sebenarnya cuma itu aja. Iya, betul. Iya, stres juga nggak. Ini mau makan juga umpama makan yang baik, yang bergizi tinggi. Ya, kita tinggal lihat rumah sakit mewah kan, sakitnya serem-serem loh, itu yang makanannya enak. Nah, tapi kita makanan yang biasa-biasa saja, ya sakitnya biasa-biasa saja, paling asam lambung, masuk angin kan gitu. Itu aja bisulan paling. Tapi kalau yang itu ya kanker, stroke, jantung, koroner, udah macem-macem. Nah, itu yang saya kemarin itu sakitnya kemana-mana. Ya itu nggak usah takut. Pikirannya gitu, sakitnya kayak parah gitu. Ya pokoknya saat kita masih ngerasa sakit, jangan bilang ini sakit apa lagi, ini sakit apa lagi, nggak usah nyebut-nyebut ke situ. Berarti saya masih suruh berobat. Gitu aja. Pokoknya kalau saya dikasih sakit ini berarti Allah masih nyuruh saya berobat. Jadi kita tenang. Jadi nggak kepikiran macem-macem. Pokoknya nanti ini diinget-inget. Kalau ibu takut di rumah, oh iya, kemarin Pak Santoso udah ngomong. Berarti saya cuma suruh berobat, masih suruh berobat belum selesai pengobatannya, gitu aja. Nah itu nanti Allah akan ngangkat, ya, karena ibu tenang langsung. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Benar? Ya, nggak bawa catatan juga? Ya, ya udah. Ya, ya, takutnya kalau nanti lupa kan sampai rumah tadi lupa nanya. Tapi obat cuma hanya pil udah yang kapsul saja. Iya, ini ringan ini. Ringannya Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya itu yang bikin panas itu kena ususnya melembung kelamaan, makin lama makin panas. Nanti saat ibu bisa buang angin atau sendawa langsung lega ringan. Tapi nanti karena produksi gas masih berjalan ya melembung lagi. Nah panas lagi. Nah itu cuma datang dan pergi, datang dan pergi. Iya datang pergi. Pas saat ibu sendawa hilang sembuh, saat ibu buang angin juga sembuh. Tapi nanti jarak berapa menit atau berapa jam akan datang lagi. Itu seperti itu ya. Jadi aman. Nanti kalau normal udah hilang semuanya. Iya normal hilang semuanya. Ini saya hilang semuanya. Iya. Yang belum hilang perutnya tambah gede. Silakan. Ya, langsung duduk aja nggak apa-apa. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama.